Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindyaningsi Arauf dengan NIM D1B1-266, Prodi S1 Farmasi, Universitas Megarizky Makassar. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas terakhir saya pada mata kuliah Farmaseutika Dasar dengan tema kapsul. Sebelum kita masuk pada tema kapsul, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Farmaseutika Dasar kepada teman-teman semua. Nah, Farmaseutika Dasar sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang penyediaan obat-obatan menjadi bentuk-bentuk hingga siap digunakan. Sebagai obat, penyediaan obat di sini mengandung arti pengumpulan, pengenangan, pengawetan, dan pembekuan dari bahan-bahan obat tersebut. Nah, tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang Farmaseutika Dasar dan sekarang kita masuk pada fakta-fakta menarik tentang seputar kapsul. Nah, teman-teman, fakta menarik seputar obat kapsul. Teman-teman, apakah pernah mengonsumsi obat dalam bentuk kapsul? Jika iya, pasti mendengar kata kapsul, pemikiran kalian semua langsung membayangkan obat berbentuk lonjong dengan warna yang beragam, tekstur yang lunak dan terdiri dari dua bagian yang dapat dipisahkan. Ya, itulah obat yang dimaksud kapsul. Secara garis besar, kapsul dipilih untuk menutupi rasa dan bau obat yang tidak menyenangkan, sehingga pasien merasa lebih nyaman dalam mengonsumsi obat tersebut. Selain itu, permukaan kapsul licin membuatnya lebih mudah ditelan. Warna-warna yang menarik juga membuat sediaan kapsul terlihat tidak menakutkan. Tahukah kamu bahwa ada dua jenis kapsul yang dijual di pasar? Yang pertama adalah kapsul keras dan yang kedua adalah kapsul lunak. Penasaran apa saja perbedaan antara dua jenis kapsul ini? Dan hal-hal apa saja sih yang sebaiknya diperhatikan saat minum obat berbentuk kapsul? Nah, yang pertama, kapsul keras atau hard capsulae adalah kapsul yang tergambar pada kapsul terlihat tidak menakutkan. Ilustrasi artikel. Kapsul keras terdiri dari dua cangkang yang terpisah yang dapat disatukan secara manual maupun secara otomatis menggunakan mesin. Kebanyakan kapsul keras dibuat dari bahan bergelatin yang berasal dari kolagen hewan. Bagian tubuh hewan yang digunakan untuk mendapatkan kolagen sebagai komposisi gelatin tersebut antara lain tulang dan kulit. Gelatin dapat dibuat baik dari kolagen sapi maupun babi. Di Indonesia sendiri, cangkang kapsul yang digunakan berasal dari gelatin sapi. Para produsen cangkang kapsul juga sudah banyak yang mengantongi sertifikat halal dari badan yang bertanggung jawab mengeluarkan pertanyaan halal pada sebuah produk. Selain dari gelatin, cangkang kapsul juga dapat dibuat dari bahan lain. Misalnya stek bahan rumput laut, namun sampai saat ini cangkang kapsul yang dibuat dari gelatin lah yang paling banyak digunakan. Obat adalah pelepasan zat aktif obat lebih cepat terjadi di saluran pencernaan, sehingga diharapkan efek obat untuk menyembuhkan penyakit juga lebih cepat terjadi. Kapsul keras juga digunakan untuk zat aktif obat yang memiliki struktur kimia mudah terkoordinasi agar zat aktif obat tetap stabil. Obat golongan proton pump inhibitor seperti omeprazol dan lansoprazol merupakan obat yang dibuat dalam bentuk kapsul. Saat dikonsumsi sebaiknya minum secara utuh. Dengan kata lain, jangan membuka cangkangnya dan hanya minum isinya. Hal ini karena obat-obatan tersebut
justru dimasukkan ke dalam kapsul untuk melindungi dari dehidrasi asam lambung. Kalau cangkangnya dibuka, efek obat justru akan menurun. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan adalah tempat penyimpanan obat-obatan dalam bentuk kapsul, baik kapsul keras maupun kapsul lunak. Keduanya sebaiknya disimpan dalam tempat yang sejuk, terlindung dari cahaya. Penyimpanan pada kondisi kelembapan tinggi akan membuat cangkang kapsul menarik air dan udara lembab tersebut, sehingga menyebabkan kapsul akan menjadi rusak atau menempel satu sama yang lain. Wah teman-teman, ternyata banyak sekali ya fakta menarik di balik obat-obatan yang dikemas dalam bentuk kapsul. Jangan lupa teman-teman untuk selalu memperhatikan cara penggunaan. Baik, tadi itu penjelasan mengenai farmasetika dasar dan seputar fakta menarik kapsul. Nah, itu dia teman-teman, sedikit penjelasan dari saya mengenai farmasetika dasar dan fakta menarik tentang kapsul. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now it's crossed out and weighed, but I still can't forget if I wanted to. And it drives me insane, think I'm hearing your name everywhere I go. But it's all in my head.